Assalamualaikum. Nah, ini kuliah daring kita yang pertama ya. Sekarang kita membahas tentang revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan? Ya. Jadi yang namanya pendapatan itu berarti ada arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan. Jika arus masuk itu memang mengakibatkan kenaikan dalam ekuitas kita, maka itu akan berkontribusi dalam penanaman modal. Nah, pada prinsipnya sih pengakuan pendapatan itu ada dua. Yang pertama, ketika mungkin atau probable gitu ya, probability-nya bahwa manfaat ekonomi itu akan mengalir ke entitas. Kemudian yang kedua, ketika manfaatnya itu bisa diukur dengan andal. Nah, ada 5 tahap terkait dengan pengakuan pendapatan. Yang pertama, identify the contract with customer. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi apakah ada kontrak dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, identify the separate performance. Apakah ada kontrak yang terpisah dari kontrak tersebut. Kemudian yang ketiga, transaksi price-nya, berapa harga dari transaksi. Kemudian yang keempat, berapa alokasi ketika ada transaction price dan juga ada biaya-biaya terpisah yang timbul. Barulah yang kelima, kita mengakui berapa sebenarnya pendapatan yang harus diakui. Kita asumsikan nih, ada Airbus Corporation, dia menandatangani kontrak jual airplane dengan HKG ya, sebesar 100 million. Tadi kan ada 5 proses. Proses yang pertama itu kita mengidentifikasi ada nggak kontraknya. Berarti kontraknya itu antara Airbus dengan HKG. Nah, sudah jelas ya? Kemudian yang kedua, ada tidak gitu ya yang spared performance-nya. Nah, dalam hal ini karena nilainya itu penjualannya hanya satu, yaitu 100 million, kita jual airplane tersebut. Nah, berarti di sini tidak ada gitu ya, tidak ada transaksi yang memang terpisah. Selanjutnya yang ketiga, berapa transaction price-nya? Nah, di sini tadi disebutkan bahwa penjualannya itu sebesar 100 million. Nah, berarti transaction price-nya itu sebesar 100 million. Kemudian yang keempat, tadi dikatakan ada nggak gitu ya, berapa transaction price-nya, berapa separate performance-nya. Karena di sini tidak ada performance-nya, ya berarti transaction sama separate-nya sama. Nah, sehingga bisa disimpulkan di tahapan yang kelima bahwa pengakuan pendapatannya itu sebesar 100 million. Oke, selanjutnya kita bahas dulu satu-satu. Ini ada kontrak dengan customer ya. Tanggal 1 Maret 2015, Mango Company ini mempunyai kontrak dengan customer, di mana di dalam kontrak tersebut nilainya sebesar 5.000. Nah, pada tanggal 31 Agustus gitu ya. Kemudian cost of goods transfernya itu sebesar 3.000. Delivery-nya barangnya tersebut 31 Juli. Jadi bagaimana pencatatannya pada saat 31 Juli gitu ya. Pembayaran dilakukan 31 Agustus, sedangkan delivery produknya dikirim tanggal 31 Juli. Nah, berarti pada tanggal 31 Juli kita harus mengakui pendapatan. Kenapa? Karena kita sudah mengirimkan barang tersebut. Makanya jurnalnya account receivable pada sales revenue sebesar 5.000. Dan karena kita menjual, maka ada COGS pada inventory-nya sebesar 3.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus, pada saat pembayaran, berarti ada cash yang kita terima pada account receivable sebesar 5.000. Nah, ini adalah basic accounting secara dasar. Kemudian, kalau kita kaitkan dengan 5 tahapan yang tadi gitu ya. Nah, misal terkait kontrak modifikasi. Bagaimana sih ada kontrak modifikasi? Kalau kontrak modifikasi ini di mana awalnya ada terjadi pembelian, penjualan,
Kemudian di tengah-tengah ternyata ada modifikasi. Kita lihat contohnya ya. Crandall Corporation ini dia menjual 100 produk kepada customernya sebesar 10.000. Berarti 100 per produk. Selama 6 bulan. Setelah terkirim 60 produk, ternyata mereka si Crandall ini melakukan modifikasi. Di mana modifikasinya ini adalah 20 produk tambahan ini nilainya hanya 1.900. Berarti ada potongan, yaitu 95 per produk. Bagaimana pencatatannya? Di sini ada dua pencatatan yang separate, terpisah, dan prospektif. Nah, kalau terpisah, kita lihat original kontraknya tadi kan 100 unit yang sudah dikirimkan 6.000. 60 ya, dikalikan 100 berarti 4.000. Nah, ditambahkan dengan new product. New product itu tadi kan ketika kita membeli tambahan 20, maka akan harganya itu diturunkan menjadi 95. Berarti 1.900. Jadi total revenue dari sisa yang 40 ditambah dengan 20 tambahan itu sebesar 5.900. Selanjutnya prospective modification. Nah, kalau tadi terpisah, artinya terpisah berarti ada dua harga pokok, gitu ya. Yang pertama 40 unit sisanya dikali 100, yang kedua 20 unit sisanya dikali 95. Nah, sedangkan kalau prospektif di sini kita langsung alokasikan semuanya. Jadi 4.000 ditambah dengan 1.900, jadi 5.900 dibagi dengan 60 produk yang akan dikirim. Berarti harga pokoknya itu 98,33. Nah, sebenarnya baik yang terpisah ataupun tidak, total revenue-nya tetap sama, yaitu sebesar 11.900. Revenue sebelum modifikasi 6.000 dan setelah modifikasi 5.900. Selanjutnya untuk tahapan yang kedua. Bagaimana sih pengakuan pendapatan pada setiap situasi? Jadi pengakuan pendapatan pada setiap situasi ini tergantung dari jenis transaksinya. Yang pertama bisa dari sale of product from inventory. Jadi ketika terjadi penjualan dari inventory, maka yang kita akui adalah revenue from sales. Kapan pengakuannya? Yaitu pada saat terjadi penjualan. Kemudian yang kedua, transaksi yang timbul dari jasa. Berarti namanya revenue from fee atau service. Nah, kapan diakuinya? Ya pada saat jasa diberikan. Kemudian yang ketiga, ketika ada pemberian aset atau aset kita boleh digunakan oleh pihak lain. Nah, maka deskripsinya itu adalah revenue from interest ataupun sewa gitu ya. Nah, pada saat kapan? Ya pada saat aset tersebut digunakan oleh pihak lain. Kemudian yang keempat, transaksi bagaimana ketika ada penjualan aset selain inventory. Misalnya ada aset tetap sudah tidak dipakai lagi, kemudian berniat untuk dijual. Nah, maka di sini akan timbul gain or loss dari pelepasan aset tersebut. Nah, kapan terjadi pengakuannya? Ya pada saat trade in atau pada saat barang tersebut dijual. Kemudian yang ketiga itu adalah transaction price. Nah, transaction price di sini kita lihat contohnya bagaimana ketika ada estimasi variable consideration. Nah, kita contohkan ya, ada kontrak dengan customer sebesar 100.000. Kemudian dia berencana jika selesai tepat waktu, maka akan diberikan bonus sebesar 50.000. Nah, jika telat 1 minggu, maka bonusnya dikurangi 10%. Jika telatnya 2 minggu, maka bonus dikurangi lagi 10%. Nah, kemudian di sini manajemen itu mengestimasi. Kenapa dia memberikan bonus? Dia mengestimasi biasanya hanya 60% dari kontrak itu yang selesai tepat waktu. Sisanya itu 30% telat 1 minggu dan 10% lagi telat di minggu berikutnya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengakui pendapatannya? Yang pertama,
di sini 60% selesai tepat waktu. Berarti 60% tersebut kita kalikan dengan 150.000. Kenapa bukan 100.000? Karena tadi ada biaya yang akan kita keluarkan, tambahan 50.000 ketika proyek tersebut selesai tepat waktu. Hanya 60% kali 150.000. Kemudian 30% ini dikali 145.000. Dari mana 145.000? 50.000 tadi yang tambahannya dikurangi dengan 10%. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ketika telat satu minggu, maka bonusnya dikurangi 10%. Berarti 50.000 dikurangi 5.000, jadi 45.000. Nah, sehingga pendapatannya 145.000. Jadi 30% kali 145.000, 43.500. Dan selanjutnya 10% kali 140.000 dengan cara yang sama, 14.000. Jadi totalnya sebesar 147.500. Oke, itu contoh dari transaction price. Atau bisa juga contoh satu lagi terkait transaction price ini, bagaimana ketika ada diskon. Nah, diskon bersih ya, biasa kita kenal. Jadi di sini si perusahaan ini akan memberikan diskon 3%. 3% setiap pelanggannya, di mana penjualan tersebut 700.000. Nah, di sini kita lihat pencatatannya. Karena ini menggunakan net method, maka pada saat terjadi penjualan sudah diakui diskon tersebut. Sehingga penjualan yang tadinya 700.000, kita hanya mengakui 700.000 dikurangi dengan 3%. Gitu ya. Jadi 679.000. Maka jurnalnya account receivable pada sales revenue sebesar 679.000. Kemudian pada saat terjadi pembayaran, maka cash pada account receivable dengan nilai yang sama. Nah, bagaimana ketika si Samsung ini ternyata tidak memanfaatkan diskon? Artinya dia membayarnya di luar periode diskon. Berarti ada diskon yang hilang. Jadi cash yang kita terima awalnya 679, karena tidak dimanfaatkan diskonnya, berarti cash yang kita terima full, yaitu sebesar 700.000. Kemudian account receivable-nya 679 dan sales discount forfeited-nya sebesar 21.000. Oke. Kemudian untuk tahapan yang keempat dan kelima tadi ya, terkait dengan pengakuan pendapatannya dan juga ada nggak yang terpisahnya. Ya, ini nanti bisa. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi bagaimana pengakuan pendapatan untuk transaksi-transaksi tertentu. Seperti right of return, kemudian consignment, repurchase agreement, warranty, bill and hold, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, right of return. Apa sih yang dimaksud dengan right of return itu? Ya, kita lihat contohnya ya. Jadi di sini adalah bagaimana ketika kita menjual barang, kemudian barang tersebut boleh kita refund, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Vendor company dia menjual 100 produk dengan harga 100. Kemudian di sini bisa di refund ya selama 30 hari. Cost-nya itu sebesar 60. Nah, pada kenyataannya ternyata 3 produk yang diretur, kemudian biaya recovery-nya tidak imaterial, kemudian bagaimana pencatatannya ya. Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama, karena tadi ada 3 produk yang diretur, berarti pada saat ini pengakuannya itu terakhir ya, pada saat 30 hari. Nah, jadi cash-nya 10.000, sales revenue-nya 9.700, 100 kali 97, kemudian refund liability-nya sebesar 300.
Kemudian COGS-nya di sini ada 5820, kemudian estimate inventory return-nya 3, 60, 180 dan inventorinya sebesar 6000. Kemudian bagaimana ketika terjadi proses retur tadi gitu ya. Nah, maka ketika ada refund tadi, ada refund liability yang tadi kita kreditkan dengan account payable 200. Kemudian return inventory kita kreditkan dengan estimate inventory return. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu repurchase agreement gitu ya. Bagaimana ketika ada perjanjian kita membeli kembali gitu ya. Contoh kita menjual equipment nih kepada lain company sebesar 100.000. Nah, kita sepakat di tanggal 1 Januari 2015 terjadi penjualan. Nah, kita sepakat bahwa nanti di tanggal 31 Desember 2016 si aset tersebut akan kita beli lagi dengan harga 121.000. Nah, bagaimana pencatatannya tahun 2015? Itu cash pada liability to land company sebesar 100.000. Kemudian yang kedua, kita mengakui adanya pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga di sini asumsinya 10%. Ya. Jadi interest expense pada liability to land company-nya 10.000. Selanjutnya di tanggal 31 Desember interest expense-nya 11.000, liability to land company-nya sebesar 11.000. Kenapa 11.000? Karena liability-nya awalnya 100.000 ya ditambah 10.000 ini berarti 110. Jadi 110 dikali 10% jadi 11.000. Kemudian yang terakhir pada saat pembayaran barulah liability to land company 121.000 pada cash sebesar 121.000. Contoh yang ketiga yaitu bill on hold. Ya. Apa sih yang dimaksud bill on hold ini? Ini adalah penjualan tagih dan tahan. Maksudnya apa? Di mana pembeli belum siap untuk mengambil pengiriman, akan tetapi pengiriman ditangguhkan dan tetap menerima penagihan. Gitu ya. Jadi dia berhak menerima tagihan, tapi istilahnya nitip dulu barang dia ke penjual. Kita lihat contohnya ya. Kayak company menjual 450.000 dengan biaya, bagaimana pencatatannya di sini. Jadi walaupun barang atau si kopi ini belum dikirimkan gitu ya, tetapi karena pembeli ini akan menitip sementara kepada penjual, jadi pada saat pertama itu langsung diakui account receivable-nya pada sales revenue sebesar 450.000. Kemudian COGS-nya sebesar 280.000. Nah, jadi tidak dilakukan pada saat pengiriman ya. Jadi bisa saja dari yang 450.000 itu yang dikirimkan misalnya di minggu ini 200.000, minggu depannya lagi 250.000. Tetapi pencatatan tetap di awal. Karena istilahnya di sini adalah pembelinya yang menitip barang kepada penjual. Kemudian selanjutnya ada principal agent relationship, di mana nilai yang didapatkan dari pembayaran bukanlah suatu pendapatan untuk agen. Nah, kalau biasa kita menurut ada komisi gitu ya untuk agen. Nah, jadi untuk agen itu dia bukan mengakui sebagai pendapatan, tetapi pendapatannya adalah komisinya, bukan dari pendapatan penjualan. Kita lihat contoh ya. Contohnya nih, misal kita berjualan, kita membership, kemudian kita akan mendapatkan diskon gitu ya. Misalnya penjualan terkait dari agen.
Nah, agen misalnya 30%. Nah, maka yang diterima oleh agen itu sebenarnya kan bukan sebesar nilai yang terjualnya, tetapi sebesar komisi yang 30% tersebut. Misal penjualan 100.000, berarti yang bisa diakui oleh agen ini adalah sebesar 30.000, yaitu komisi yang timbul dalam proses penjualan. Kemudian consignment, biasa kita sebut konsinyasi. Apa itu konsinyasi? Konsinyasi itu barang titipan. Nah, dalam istilahnya ada consignor dan ada consignee. Consignor itu artinya dia yang punya barang, yang menitipkan barang. Kalau consignee berarti dia yang menerima komisi. Kenapa menerima komisi? Karena dititipkan barang oleh si penjual. Sekarang kita lihat contohnya. Garcia Manufacturing ini menjual tadi ya, merchandise sebesar 36.000. Nah, menitipkan kepada Best Value Store. Nah, di sini Garcia ini mengeluarkan biaya tambahan yaitu 3.750 untuk freight cost atau biaya pengiriman. Kemudian base value-nya ini sebesar 2.250, ini untuk iklan ya, nanti akan dirembes dari Garcia gitu ya. Jadi toko ini kan memberikan iklan gitu ya. Nah, kemudian selama periode tersebut katanya sudah terjual 2/3. Oke. Jadi di sini sudah terjual 2/3 dari barang yang dititipkan dengan harga 40.000. Nah, kemudian komisi untuk si base value store ini 10%. Nah, berapa sih nanti yang bagaimana pencatatannya dan berapa yang diterima Garcia? Kita lihat. Ini ada Garcia berarti sebagai consignor dan base value sebagai consignee. Nah, jadi jurnalnya di sini pada saat penitipan barang, inventory ini ingat milik consignor ya. Inventory pada finish good inventory sebesar 36.000, sedangkan untuk base value dia tidak melakukan pencatatan apapun. Kemudian pembayaran biaya pengiriman inventory pada cash sebesar 3.750. Selanjutnya pembayaran iklan yang dilakukan oleh consignee. Nah, karena masih dilakukan oleh consignee, jadi consignor tidak melakukan apapun, tidak melakukan pencatatan. Sedangkan consignor melakukan pencatatan berupa receivable from consignor pada cash. Kenapa receivable from consignor? Karena nanti consignor akan membayar biaya iklan gitu ya setelah terjadi proses penjualan. Kemudian pada saat penjualan tadi dijual 2/3 dengan nilai 40.000. Nah, sekarang barulah pada saat due date-nya gitu ya. Bagaimana pencatatannya? Kita lihat dari sisi consignor. Consignment sales-nya tadi kan 40.000. Ya. Kemudian revenue from consignment sales itu 40.000. Kita dari bawah dulu. Commission expense yaitu 10% komisi itu. 10% dari 40.000 berarti 4.000. Kemudian advertising expense tadi yang sudah dikeluarkan oleh si consignee yaitu sebesar 2.250. Nah, berarti cash yang diterima oleh consignor atau Garcia ini yaitu hanya sebesar 33.750. Selanjutnya bagaimana pencatatan oleh consignee? Nah, payable to consignor itu 40.000 gitu ya, hutang grossnya, hutang kotor. Kemudian receivable from consignornya 2.250, commission revenue-nya 4.000, sehingga cash yang dia keluarkan sebenarnya yang diberikan kepada consignor itu sebesar 33.750. Jadi sama ya. Kemudian pada akhir periode si consignor ini perlu mengakui berapa sebenarnya yang terjual, berapa sebenarnya pendapat inventory yang masih ada.
Jadi COGS-nya pada inventory yaitu 26.500. Dari mana 26.500? Karena tadi dikatakan yang terjual itu 2/3. Berarti 2/3 kita kalikan dengan berapa total biaya yang sudah keluar, yaitu 36.000 untuk biaya persediaannya dan 3.750 itu untuk pengiriman. Jadi totalnya sebesar 26.500. Oke, selanjutnya garansi ya. Nah, garansi ini kalau masih ingat teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar di sebelum UTS ya. Ini membahas tentang tipe garansi. Nah, kalau di UTS itu membahas tentang current liability-nya. Nah, di sini membahas bagaimana pendapatannya, gitu ya. Bahwa ada dua, ada assurance dan juga ada service tipe waranti. Kita lihat contohnya. Maverick Company ini menjual 1000 Rollomatic gitu ya, sebesar 6 juta. Kemudian ini terjual sebesar 4 juta gitu ya. Biayanya jadi jualnya 6 juta, biayanya 4 juta. Kemudian ada 2 tahun assurance-nya, estimasi cost-nya 30.000 dan garansinya 400 gitu ya. Selama 3 tahun itu sebesar 12.000. Bagaimana di sini pencatatannya? Ini memang ada sedikit perbedaan ya dengan yang di edisi 3. Tetapi di sini karena kita membahasnya adalah tentang pendapatannya, ya, jadi berapa sebenarnya pendapatan yang memang bisa kita akui. Jadi pendapatan yang bisa kita akui adalah sebesar nilai yang terjualnya, yaitu tadi sebesar 6 juta. Yang 12.000 itu kenapa belum diakui sebagai pendapatan? Karena 12.000 itu adalah biaya tambahan yang dikeluarkan oleh si pembeli, di mana nanti itu berlaku untuk 3 tahun, sehingga kita belum bisa mengakui itu sebagai pendapatan. Oke, jadi itu untuk pertemuan 8 ini ya. Semoga kalian paham. Selanjutnya kita langsung ke forum diskusi.